Hari-hari berlalu dan Salsabila menjadi bagian dari keseharian pesantren. Ia membantu di dapur, merapikan perpustakaan kitab kuning, bahkan sering terlihat mengajarkan tajwid kepada santri putri dengan lembut. Tak ada satupun yang mencurigai apapun tentangnya. Bahkan para ibu warga sekitar mulai menyukai kepribadiannya yang halus dan penuh adab. Suatu hari, Nyai Mahmudah, istri dari kiai tetangga, datang berkunjung dan menyatakan kekagumannya. Masya Allah, Kiai Hasan, siapa gerangan perempuan itu? Cantik, sopan, dan sangat berilmu. Sudah saatnya Kiai tidak sendiri. Kiai Hasan tersenyum, namun hatinya gundah. Ia pun beristikharah selama 3 malam. Dalam tidurnya yang sunyi, ia bermimpi melihat bunga melati bermekaran di halaman pesantren dan seekor burung putih hinggap di pundaknya. Saat terbangun, ia merasa tenang. Akhirnya, dengan niat yang suci, Kiai Hasan memutuskan untuk menikahi Salsabila. Pernikahan berlangsung sederhana, hanya dihadiri santri, tetangga, dan beberapa kiai dari pesantren sahabat. Semua menganggap pernikahan itu sebagai berkah. Seorang ulama yang selama ini hidup sendiri akhirnya mendapatkan pendamping. Malam pertama pernikahan mereka tidak diwarnai kemewahan. Kiai Hasan hanya duduk bersama istrinya di beranda, minum teh hangat sambil berbincang ringan. Namun malam itu juga menjadi awal dari keanehan pertama yang ia alami. Saat tengah malam, Kiai Hasan terbangun karena suara angin yang berdesir tak biasa. Ia melihat ke arah kamar istrinya, karena mereka masih tidur terpisah malam itu, dan mendapati cahaya redup samar seperti pelita kuno di balik pintu kamar. Ia mendekat pelan, mengetuk pintu. Salsabila? Tak ada jawaban. Ketika ia hendak membuka, pintu itu terbuka sendiri dan cahaya menghilang seketika. Di dalam Salsabila tertidur seperti biasa, wajahnya damai. Kiai Hasan menggelengkan kepala, mungkin hanya perasaannya saja. Ia pun kembali ke kamar, namun dalam hatinya mulai tumbuh pertanyaan. Pagi harinya, Kiai Hasan duduk termenung di serambi rumahnya. Secangkir kopi yang masih mengepul di genggamannya tak disentuh. Tatapan matanya kosong menatap taman kecil di depan rumah. Ia masih teringat kejadian semalam, cahaya redup aneh, pintu yang terbuka sendiri, dan Salsabila yang terlihat seperti tak terjadi apa-apa. Mungkinkah aku terlalu lelah atau mungkin aku bermimpi? Batinnya. Namun pagi itu juga, keanehan kembali terjadi. Ketika Salsabila keluar dari kamar, langkahnya nyaris tak bersuara. Ia melintas begitu ringan, seolah tak menyentuh tanah. Bahkan seekor kucing yang biasa meringkuk di dekat dapur langsung lari ketakutan begitu melihatnya. Kiai Hasan memperhatikan semua itu dengan hati-hati. Ia tidak ingin menuduh atau berprasangka, tapi satu hal pasti, istrinya bukan perempuan biasa. Sejak hari itu, Kiai Hasan mulai mencatat semua keanehan. Salsabila tak pernah makan bersama. Ia selalu menolak halus, katanya perutnya mudah mual. Ia tak pernah terlihat tertidur, meski ia selalu masuk kamar tepat waktu. Dan yang paling membuat bulu kuduk Kiai berdiri adalah ketika ia tak sengaja melihat bayangan Salsabila di cermin yang berbeda dari wujud aslinya. Lebih tinggi, berjubah, dan wajahnya redup tak berbentuk. Meski demikian, Kiai Hasan tetap memperlakukan istrinya dengan lembut. Ia lebih memilih mencari jawaban melalui sholat malam dan doa yang panjang. Ia membaca banyak kitab tentang makhluk gaib, tentang alam lain yang berdampingan dengan manusia, dan